warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Bu Santi bisa kembali menyapa kamu di Ruang Temu, sebuah ruang untuk malah ketemu meski terpaut jarak dan waktu. Gimana kabarnya semua? Semoga kalian tetap sehat-sehat dan tetap semangat belajar walaupun dari rumah ya. Nah, kali ini kita mau masuk bab selanjutnya nih. Kita mau bahas tentang teks anekdot, tentang definisi dan ciri-ciri teks anekdot. Sebenarnya ketika kalian nonton TV misalnya, itu tuh banyak loh teks anekdot. Mungkin beberapa kalian sudah tahu, ini anekdot nih gitu. Tapi mungkin beberapa yang lain masih, apa sih Bu anekdot, kok lucu sih namanya gitu. Nah, ini Bu Santi mau kasih tahu kamu contoh teks anekdot yang ada di televisi. Kenapa sih kayak rambut gondrong? Menurut saya ya, kalau anak-anak itu rambutnya gondrong, itu selalu dipotong oleh gurunya biar rapi. Apa hubungannya rapi dengan kebaikan hati? Semua pelaku korupsi rambutnya rapi, guys. Nah, teks anekdot yang baru saja kalian simak ini adalah penampilan stand up komedi dari Dodit Mulyanto. Dia adalah salah satu peserta Suci 4 show ke-13. Bu Santi ambil dari kanal YouTube Kompas TV. Kalian bisa simak lebih lengkap di situ. Nah, ini hanya penggalan saja. Ini adalah contoh teks anekdot. Jadi intinya tadi si Dodit tuh bilang, apa sih hubungannya rambut rapi sama kebaikan hati, gitu ya. Padahal para pelaku korupsi itu rambutnya rapi loh guys, gitu. Oke, ini mungkin mewakili keresahan hati cowok-cowok siswa-siswa putra yang pengen rambutnya panjang. Bu, saya pengen rambutnya panjang terus dikepang ke sekolah gitu ya. Tapi nggak boleh. Nah, itu sama kayak yang dibilang sama Dodit, tapi sebenarnya dibalik semua itu beat atau penggalan dari stand up comedy yang dibawakan oleh Dodit ini intinya adalah biar kita tidak memandang sesuatu hanya berdasarkan sampulnya aja. Wah, ini rapi nih, pasti orang baik. Nggak gitu. Nyatanya banyak kok koruptor yang nakal gitu kan ya, jahat, koruptor tuh, tapi mereka penampilannya rapi gitu. Nah, ini adalah contoh teks anekdot yang kita kenal sebagai stand up comedy gitu. Nah, oke, di sini ada lagi contoh teks anekdot yang berupa teks gitu ya. Bu Santi akan bacakan judulnya Dosen Pejabat. Di kantin sebuah universitas, Udin dan Tono, dua orang mahasiswa sedang berbincang-bincang. Saya heran dengan dosen ilmu politik, kalau mengajar selalu duduk, tidak pernah mau berdiri. Terus Udin bilang, begitu saja diperhatikan sih Ton, gitu. Memangnya kamu tahu sebabnya? Barangkali saja beliau capek atau kakinya tidak kuat berdiri. Bukan itu sebabnya, Din. Sebab dia juga seorang pejabat. Loh, apa hubungannya? Ya, kalau berdiri nanti takut kursinya diduduki orang lain. Nah, gitu. Jadi dari teks ini kita sebenarnya sedang diarahkan untuk mengulik satu fenomena, satu permasalahan, dan satu kritik. Ini dia. Masalah yang dibahas tuh apa sih? Masalah yang dibahas adalah dosen yang merangkap jadi pejabat. Unsur humornya dari mana? Kalian kalau tadi menyimak yang di akhir ini tadi kita tampilkan lagi ya. Loh, apa hubungannya? Ya kalau dia berdiri takut kursinya diduduki orang lain. Itu sebab dia juga seorang pejabat. Jadi di sini lucunya tuh, si dosen itu nggak mau berdiri dari kursinya, soalnya takut kursinya diambil orang lain. Dia pejabat gitu ya. Sebenarnya ada kritik tersembunyi yang ada di situ. Kritiknya adalah kritik buat para pejabat nih yang takut kehilangan jabatannya, nggak mau kursinya diambil orang. Kursi di sini sebenarnya bukan makna kursi sebenarnya gitu ya, tapi kedudukan dia sebagai pejabat gitu. Nah, ini adalah teks anekdot.
Jadi kita bisa bilang bahwa teks anekdot itu intinya ada dua. Yang pertama adalah kritik terhadap permasalahan atau tokoh tertentu. Kalau di stand up comedy dibilang kamu harus bermula dari keresahan gitu ya, permasalahan yang menurut kamu meresahkan, membuat kamu jadi kepikiran, atau itu permasalahan di masyarakat. Nah, dan itu perlu dikritisi gitu. Nggak tentu harus ke pemerintah, enggak, ke siapapun. Kemudian di teks anekdot ini yang khas adalah kritik itu disampaikan dengan humor. Kenapa disampaikan lewat humor? Agar kritik itu bisa lebih halus gitu. Kalau kritik lewat demo biasa, kritik lewat berita biasa, kritik lewat teks opini biasa. Tapi kalau kritik lewat anekdot itu lewat candaan atau lewat humor gitu. Nah, terus apa sih Bu bedanya humor sama anekdot? Jangan-jangan sama. Nah, ini Bu Santi mau kasih kamu contoh teks humor. Kita baca bareng-bareng ya. Surat tukang buah kepada tukang sayur. Wajahmu memang manggis, sifatmu juga melankolis, tapi hatiku nanas karena cemburu, terasa sirsak napasku. Hatiku anggur lebur, ini delima dalam hidupku. Memang ini salahku, jarang apel di malam minggu. Ya Tuhan, mohon belimbingmu. Kalau memang perpisahan ini yang terbaik, semangka kau bahagia dengan pria lain. Sawanara dari Durianto. Ini nama-nama sayur ya, bukan ketang, ini nama-nama buah. Ini nama-nama buah yang dijadikan puisi surat tukang buah buat tukang sayur. Tukang buahnya namanya Durianto lagi. Oke, ini balasannya. Balasan tukang sayur pada tukang buah tadi. Membalas kentang suratmu itu, brokoli-brokoli sudah kubilang, jangan tiap dateng rambutmu selalu kucai. Disuruh datang malam minggu, nongolnya hari Rabu. Ditambah kondisi keuanganmu makin pare. Kalau mau nelpon aja aku mesti ke wortel. Terus terong aja cintaku padamu sudah lama tomat. Jangan kangkung aku lagi, aku mau hidup seledri. Dari Sayurati. Oke, kalian bisa akses di sumber radio Suara Dogia fm.blogspot.co.id. Ini ya, ini adalah contoh teks humor gitu ya, dibuat selucu mungkin. Nah, di situ Bu Santi mau nanya, ada nggak sih kritik di teks humor itu tadi? Kira-kira ada nggak? Apakah cuma lucu aja atau ada kritiknya? Nah, kita mau bandingkan antara dua teks tadi ya, dari aspek anekdot yang jadi pejabat tadi dengan humor surat cinta tukang buah pada tukang sayur tadi. Ide ceritanya kalau teks anekdot itu dia berawal dari keresahan yang ada di peristiwa nyata, jadi realistis, realita. Permasalahannya ada di kehidupan kita, benar gitu ya. Tapi kalau di ide cerita di humor itu nggak harus dari nyata, dia bisa rekaan. Masa iya sih ada tukang buah nyuratin pakai ini delima gitu ya. Nah itu rekaan. Terus masalah isinya masalah terkait tokoh publik atau masyarakat yang menyangkut, atau masalah yang menyangkut orang banyak. Kalau yang humor itu masalah kehidupan sehari-hari atau umum, jadi nggak harus berisi suatu permasalahan gitu kalau humor tuh. Terus kalau disinggung dari fungsi komunikasinya, ini yang paling terlihat. Kalau humor itu fungsinya cuma untuk menghibur, tapi kalau anekdot harus ya, ini wajib menyampaikan kritik, tapi juga harus lucu gitu. Nah, kalau makna tersiratnya kita bisa lihat ya, makna tersirat di anekdot yang dosen jadi pejabat tadi menyadarkan para pejabat agar jika masa jabatannya sudah habis mereka bersedia untuk turun dari jabatannya dan siap digantikan orang lain. Kalau yang teks humor tidak ada makna atau pesan tersirat yang disampaikan gitu. Atau mungkin ada yang ngeyel, Bu itu makna tersiratnya itu berarti kita harus selalu apel malam minggu jangan malam Rabu gitu ya. Enggak, itu humor juga tuh Dek gitu. Oke. Jadi
Bisa kita simpulkan bedanya teks anekdot dengan teks humor tuh itu ya, kalau humor tuh lucu aja gitu, tapi kalau teks anekdot tuh harus ada kritiknya gitu. Nah, ini ada satu lagi teks anekdot yang berupa video dari Kompas TV juga yang perlu kamu simak dan perlu kamu diskusikan. Boleh deh diskusi sama teman tentang makna tersirat, permasalahan, dan kritik apa sih yang ada di dalamnya gitu ya. Kita play ya, selamat menyimak. Oke, itu tadi adalah penggalan teks anekdot yang disampaikan lewat stand up comedy di Suci 4 Show 14 oleh David Nurbianto. Nah, sekarang giliran kamu nih untuk menentukan masalah, unsur humor, dan kritik dalam teks anekdot tersebut. Kamu boleh diskusi sama teman, silakan kalian diskusikan, dan nanti juga akan kita bahas bersama di grup WhatsApp daring kita. Oke, yang nggak masuk grup WhatsApp dari Bu Santi, kalian boleh simak dan bisa nih komentar di kolom komentar video ini. Nah, terima kasih ya. Salam semangat, jangan gentar belajar. Sampai jumpa di ruang temu berikutnya. Dadah. Oh ya, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.